Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun blueprint test. Jadi untuk menyusun blueprint test, pertama-tama kita harus menyiapkan dulu yang namanya RPS ya, rencana pembelajaran semester. Ini yang saya gunakan contoh ini RPS untuk perguruan tinggi ya. Ini misalnya saya gunakan contoh RPS yang ada di Unpad. Nah, kalau misalnya kalian menyusun tes prestasi untuk mata pelajaran di sekolah, maka RPS ini harus dimintakan ke guru yang mengajar. Pada bagian RPS biasanya sudah ada seperti ini ya. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di sini ada capaian mata kuliah. Oke, capaian mata kuliah. Kalau di RPS-nya guru itu bisa capaian pembelajaran namanya. Atau ada yang menggunakan istilah standar kompetensi ya. Ada CPEMK ini capaian mata kuliah. Nah, kalau di sekolah bisa menggunakan capaian mata pelajaran, bisa menggunakan istilah kompetensi, standar kompetensi ya. Standar kompetensi, diingat-ingat ya. Kemudian nanti di bagian rincian pembelajaran itu akan ada namanya kemampuan akhir yang diharapkan. Ini juga biasanya disebut dengan istilah kompetensi dasar ya. Ini kemampuan akhir yang diharapkan, biasa juga disebut dengan kompetensi dasar KD ya, kompetensi dasar. Jadi kadang ada yang menggunakan istilah kompetensi dasar, ada yang menggunakan istilah kemampuan akhir yang diharapkan. Kemudian ada mata pelajaran, metode cara mengajarnya. Oke, ini inti penting dari RPS. Nah, selain RPS, kita bisa juga menyiapkan yang namanya buku ajar, buku yang digunakan untuk mengajar. Nah, itu nanti akan berguna untuk mencocokkan materi-materi yang digunakan. Atau kalau misalnya gurunya belum membuat RPS, kita bisa mengacu pada buku ajar tersebut. Karena di buku ajar itu biasanya juga menjelaskan kompetensi dasar, standar kompetensi. Nah, ini sebagai contoh. Kalau buku ajar di setiap babnya, misalnya ini bab 1. Di setiap bab pasti ada penjelasan standar kompetensi yang diharapkan. Oke. Kemudian akan ada kompetensi dasar atau yang tadi disebut kemampuan akhir yang diharapkan pada setiap pembelajaran. Kompetensi dasar ini yang ada di buku ini, itu kalau di RPS tadi sama dengan ini, kemampuan akhir yang diharapkan. Sedangkan yang ini, standar kompetensi, itu bisa sama dengan yang ini tadi ya. CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Baik. Sekarang saya akan menjelaskan struktur blueprint. Nah, ketika menyusun blueprint test, di sini ada satuan pendidikan. Ini disesuaikan ya, nama sekolah. Kebetulan ini saya buat untuk di psikologi, maka satuan pendidikannya Fakultas Psikologi. Kemudian mata kuliah atau mata pelajarannya apa, tinggal disesuaikan ya. Kemudian alokasi waktu. Alokasi waktu ini umumnya kalau soal yang tes eksakta seperti matematika itu per soal 1,5 menit. Kalau untuk ilmu sosial yang nggak berkaitan dengan hitung-menghitung, 1 soal 1 menit, jadi bisa disesuaikan ya. Kemudian kurikulum, kalau di sekolah menggunakan K13 ya, kalau di perguruan tinggi menggunakan KPT. Kalau di sekolah kurikulum
13 namanya. Untuk soal pilihan ganda. Nah, sekarang saya akan jelaskan di bagian-bagian isiannya. Capaian pembelajaran atau standar kompetensi ya. Standar kompetensi ini setiap bab, kalau di buku tadi ada ya. Kalau di RPS itu biasanya ada beberapa dan itu bisa kita ringkas menjadi satu kalimat. Seperti contoh ini tadi, ini kan ada 2 standar kompetensinya. CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3. Sorry, ada 3. Nah, itu bisa kita ringkas menjadi 1 seperti ini. Atau kalau tidak bisa meringkas ya tidak apa-apa, dibuat 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian kemampuan akhir yang diharapkan ini sama dengan kompetensi dasar. Ya, sama dengan kompetensi dasar. Sehingga apa? Kalau misal Anda tidak punya RPS, bisa dilihat di buku ajarnya tadi. Buku ajar ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar 1, kemampuan mendefinisikan penelitian. Kompetensi dasar 2, kemampuan menjelaskan kapan suatu penelitian dapat disebut sebagai penelitian ilmiah. Kompetensi dasar 3, kemampuan membedakan antara penelitian dasar, penelitian terapan, dan evaluatif. Nah, itu nanti bisa diletakkan di sini, kompetensi dasar itu. Ya. Itu, ini namanya kompetensi dasar. Ya, jadi satu standar kompetensi bisa terdiri dari beberapa kompetensi dasar, gitu ya. Jadi satu standar kompetensi memiliki 3 kompetensi dasar dalam contoh ini. Nah, berapa standar kompetensi yang akan Anda buat dan berapa kompetensi dasarnya? Ya, tergantung dari berapa bab materi yang akan kalian susun. Kalau ini kan hanya 1 bab. Jadi setiap bab itu akan ada standar kompetensi, gitu ya. Kemudian kompetensi dasar, ini kalau di buku ajar itu biasanya subbab, ya, subbab. Sub pokok bahasan. Coba kita lihat tuh. Kompetensi dasar, kemampuan mendefinisikan, kemampuan menjelaskan. Nah, kita lihat di babnya, subbabnya. Ada kan pengertian penelitian, kemudian apalagi nih, jenis-jenis penelitian, ya ini sesuai subbabnya. Subbabnya sesuai dengan kompetensi dasar tadi. Oke, nah kalau sudah punya RPS ya tinggal pindah saja. Ini kan di RPS sudah ada kompetensi dasarnya apa saja. Memahami konsep pengukuran, memahami teori klasik, memahami teori respon item. Itu tinggal dipindahkan ke sini. Kalau di RPS-nya sudah ada. Kalau belum ada, ini sekali lagi melihat pada kompetensi dasar yang ada di buku ajar. Kemudian bahan kajian. Bahan kajian ini materi ya. Jadi di memahami konsep pengukuran, ini materi yang diajarkan apa saja. Dirinci ya. Kalau di buku ajar bisa dilihat di penjelasan perincian bukunya itu kan dirinci biasanya. Misalnya tadi mulai dari pengertian. Ya. Nah, dirinci ya. Ada pengertian penelitian, kemudian ada misalnya apa? Tadi jenis-jenis penelitian dan seterusnya ya, jenis-jenis penelitian, kemudian ada apa lagi materi. Nah, materi ini adalah materi-materi yang akan diajarkan kepada siswa atau mahasiswa ya. Nanti ini bisa lihat di RPS atau di buku ajar. Misal ini ya di RPS yang tadi saya punya, itu kan sudah ada materinya. Nah, bahan kajian, konsep pengukuran, teori pengukuran, tingkat hasil pengukuran, keterbatasan pengukuran. Itu tinggal dipindahkan ke sini. Dan ini yang ditulis di sini, ini mengacu yang ada di buku ajar. Misal dalam mata kuliah ini buku ajarnya buku dasar-dasar pengukuran Pak Saifuddin Azwar. Nah, kalau dilihat di buku Pak Saifuddin Azwar, ini ada semua pokok bahasan ini. Gitu ya. Nah, dari sini kemudian kita akan menyusun indikator.
Ya. Nah, indikator itu jumlahnya sama dengan bahan kajian. Kalau bahan kajiannya ada 5 poin, indikatornya ada 5 poin. Oke. Dan lagi kalau bahan kajian ada 5, maka indikatornya ada 5, ya. Ada 5 poin. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan, indikator itu sebenarnya kalimatnya sama dengan bahan kajian. Coba lihat, pengukuran, evaluasi, dan tes. Ini juga sama, tinggal mindah pengukuran, evaluasi, dan tes. Bedanya adalah di sini ada kata kerja yang kita tambahkan. Ada menjelaskan. Nah, menjelaskan ini kata kerja. Oke, menjelaskan. Menjelaskan ini, nah ini di sini ada tambahannya, menjelaskan gitu ya. Oke. Menjelaskan ini adalah kata kerja yang menunjukkan kompetensi dari soal. Nah, ini sudah saya kasih catatan di bawah. Kalau kompetensi soalnya C1 mengukur pengetahuan, maka yang digunakan adalah kata-kata ini. Menyebutkan, mendefinisikan, ini yang diletakkan di depan indikator. Kalau yang mau diukur C2, pemahaman, maka menggunakan kata kerja menjelaskan atau membedakan. Kalau yang mau diukur kemampuan praktek C3, maka menggunakan kata mempraktekkan, mengaplikasikan. Di misal ini saya mau menggunakan C3, maka di sini saya akan kasih kata mengaplikasikan. Berarti yang akan diukur C3. Kalau yang mau diukur C4 menggunakan kata menganalisis. Ya. Misalnya. Nah, kita bisa membuat soal C1 sampai C5. Dari mana kita menentukan itu? Kita bisa berdiskusi dengan dosen atau guru mata pelajaran. Kita tanyakan pada guru atau dosen tersebut untuk soal-soalnya akan dibuat di level yang mana? Pengetahuan, pemahaman, aplikatif, atau kemampuan menganalisis. Nah, nanti bisa juga ditanyakan pada gurunya berapa persentasenya, yang lebih banyak yang mana? Pengetahuan, pemahaman, praktek, atau kemampuan analisa. Gitu ya. Seperti itu. Nah, misalnya dalam satu indikator itu akan mengukur 2 kompetensi. Misalnya menjelaskan dan juga mempraktekkan. Nah, tinggal kita gabung berarti. Misal menjelaskan dan mengaplikasikan pengukuran, evaluasi, dan tes. Nanti soalnya nanti akan ada soal yang kemampuan C2, ada yang mengukur kemampuan C3. Jadi kalau satu indikator mengukur 2 kompetensi bisa digabung, kata kerjanya ini bisa digabung. Oke, baik. Nah, kemudian F, frekuensi soal. Frekuensi soal ini tergantung dari banyaknya materi. Kalau materinya banyak, kita bisa buat soalnya lebih banyak. Contoh, ini indikatornya ada 5, bahan ajarnya ada 5. Ini hanya ada 3, berarti kan separuhnya ya. Ini lebih besar, ini lebih sedikit. Maka kita bisa bagi, ini soalnya 12, ini hanya 6. Ya. Nah, ini kemudian misalnya ada 7 nih. Materinya ada 5 ya, maka kita bisa buat 12 di sini ya. Ini ada 5, ini ada 5 harusnya ya. Jadi ini taraf kesukaran item, menganalisis indeks diskriminasi item. Nah, misalnya ini menghitung, nah ini bisa digabungkan nanti ya. Menghitung taraf kesukaran item, menganalisis taraf kesukaran item, ini bisa digabung. Menghitung dan menganalisis taraf kesukaran item ya. Jadi ini digabung jadi satu ya. Kemudian menganalisis taraf menghitung indeks diskriminasi item. Nah, ini bisa digabung. Menghitung dan menganalisis indeks diskriminasi item.
Jadi di sini ada 5, di sini juga ada 5, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah total dari jumlah soal. Ini persentase ya. Persentase berarti berapa? 12 kali 100 dibagi 30 ya, bagi jumlah item. Ketemunya 40%. Oke, sekarang yang lembar kedua. Lembar kedua ini blueprint penyebaran item tes. Jadi ini isinya sama dengan yang atas tadi. Ini sama, sampai di sini sama ya. Sama dengan yang ada di atas tadi. Bedanya ini ada tambahan taraf kompetensi. Taraf kompetensi. Jadi misalnya, ini tadi kan untuk yang ini tadi kan ada 12 item ya. Ada 12. Nah, ada 12 item. Indikatornya ada 5. Maka dibagi, misal setiap indikator akan ada 2 soal sampai 3 ya. Setiap indikator ada 2 soal sampai 3. Karena ini indikatornya 5, jatah soalnya tadi berapa? 12. Nah, misalnya menjelaskan pengukuran evaluasi dan tes. Berarti ini kan C2. Maka kita taruh di sini 2 soal. Soal nomor 1, soal nomor 2 itu mengukur tentang pemahaman ya, menjelaskan. Kemudian ini menjelaskan teori pengukuran. Itu karena menjelaskan tadi, kalau menjelaskan kan C2. Berarti kita letakkan di sini 2 soal nomor 3, nomor 4 itu mengukur tentang pemahaman, menjelaskan C2 gitu ya. Seperti itu ya. Nah, itu caranya. Kemudian yang lain juga seperti itu. Misalnya ini menghitungkan C3, maka kita letakkan di sini nomor soalnya. Ada satu soal yang menghitung tentang taraf kesukaran item dan seterusnya. Kemudian yang ini berisi tentang persentase, dihitung persentasenya seperti tadi. Oke, itu kira-kira cara membuat blueprint. Silakan dikerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan melalui grup kelas.